Melaknat orang mukmin maka lebih berat atau bahkan sama dengan membunuhnya. Kita tahu bunuh dosa besar, sebagaimana sudah kita bahas juga di dosa besar kita yang kedua. Masalah membunuh adalah dosa besar dan itu sangat berat. Dan membunuh orang mukmin, teman-teman sekalian, itu dalam ayat Al-Quran disebutkan termasuk yang diancam kekal di neraka selain kekafiran, kemunafikan, kemusyrikan, juga adalah membunuh mukmin secara sengaja. Ini ada ancaman kekal di api neraka, gitu kan? Dan ini masih khilaf di antara ulama memang, tapi umumnya ulama mengatakan zahir hadis ayatnya begitu. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidina fiha. Siapa yang bunuh orang mukmin, maka dia akan disiksa atau dikekalkan di dalam api neraka, yang itu ada di dosa besar nomor 2. Maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka dan dia akan kekal di dalamnya. Maaf, sebentar saya pastikan lagi. Iya. Ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 93, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan saya beristighfar tadi karena saya salah dalam membaca ayat, tapi ini ayat yang benar, An-Nisa 93, yang artinya barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ya. Sementara melaknat orang mukmin sama dengan membunuhnya. Hadis yang kedua, tadi hadis Bukhari Muslim, hadis yang kedua riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim menyebutkannya. Kata baginda Nabi SAW, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur. Mencaci maki seorang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekafiran. Di sini kalimat mencaci maki seorang muslim adalah sebuah kefasikan, maksudnya adalah caci maki masuk dalam laknat. Caci maki masuk dalam laknat. Misal seseorang punya pegawai, lalu dia mengatakan kamu bodoh. Kalimat bodoh ini, walaupun dia lagi salah, bukan itu sama doa buruk kan, laknat. Maka bisa kembali ke dia, bisa kembali ke dia, tapi pengucapnya walaupun orang itu layak mendapatkan kalimat bodoh, kembali ke dia kalimat itu, tapi laknat ini bisa kembali menjadi dosa besar bagi pengucapnya. Dan lebih baik jangan diucapkan. Lebih baik jangan diucapkan. Beda kalau kita menghardik perilaku. Misal gini, ada orang melakukan perbuatan yang ngawur, dia melakukan perbuatan yang orang tidak lakukan. Misal mobil lagi sangat kencang, kemudian dia tiba-tiba berjalan di tengah jalan, seperti menunjukkan sebuah atraksi atau kehebatan gitu kan. Lalu kita mengatakan perilakunya orang ini gila. Perilaku, perbuatannya itu berbeda. Yang dimaksud laknat sini adalah masuk kepada individunya. Karena perilakunya memang betul salah, gitu kan? Perilakunya salah. Kalau kamu terus melakukan perbuatan ini, seorang guru bilang sama muridnya, kamu bisa menjadi orang bodoh. Gak masuk dalam laknat itu. Karena yang sedang dibahas apanya? Perilakunya. Perilaku beda, gitu kan? Kalau kamu terus saja seperti ini, telat datang di kantor, tidak mengerjakan pekerjaan, kamu tidak akan berprestasi. Kata-kata tidak berprestasi, buruk atau tidak? Buruk. Masuk semua dalam globalnya mana? Laknat. Tapi tidak masuk di sini karena dia sedang menilai perbuatan memang yang sedang salah. Beda, gitu kan? Seseorang membersihkan rumah atau masjid masih kotor. Ini kenapa dibiarkan kotor? Kalau begini nanti orang akan menilai kamu buruk. Menilai perbuatanmu buruk. Bukan laknat itu. Jelas ya? Jadi yang kita maksud di sini adalah individunya. Mencaci maki di sini masuk di dalamnya adalah kefasikan dan membunuhnya adalah sebuah kekafiran. Kemudian dalam hadis Muslim dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga, la yakunu la'anu syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Orang-orang yang gemar melaknat, lidahnya suka mengucapkan kata-kata buruk. Termasuk teman-teman ya, saya sering dengar orang bercanda sama temannya, ucapkan nama binatang. Ya.
panggil nama binatang, panggil kata-kata buruk, ya. Kadang-kadang kalau ditanya apa itu, oh itu artinya ini, oh itu arti buruk semua. Walaupun dia cuma bercanda sama temannya. Di sini dikatakan orang yang suka melaknat, lisannya suka diucapkan kata-kata negatif begini untuk dirinya, untuk orang lain, untuk kendaraan, untuk tunggangan, harta dan seterusnya, tidak akan bisa memberi syafaat. Dan syafaat adalah pertolongan. Saya pernah tekankan teman-teman, syafaat itu akan didapatkan bagi kalau manusia biasa kayak kita, kalau timbangan amal kita sudah lolos. Kalau kita sudah ditimbang amal baik, amal buruk, lalu amal baik kita lebih banyak, maka kita akan bisa memberikan syafaat orang lain. Sebagian ulama mengatakan sesuai dengan kadar lebihnya pahalanya dia. Misal pahalanya 10.000, dosanya 100, maka lebihnya, selisihnya dia bisa membantu orang sejumlah itu, tapi bukan diambil pahala dia, cuman kadarnya saja. Ini ulama ambil daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya akan ada dari umatku yang bisa memberikan syafaat sejumlah suku Mudar. Suku Mudar adalah suku Arab yang sangat banyak jumlahnya, gitu kan. Ada orang kena banyak sekali amal solehnya, dosanya sedikit, dia lolos, kemudian dia bisa memberikan pertolongan sampai satu suku, gitu kan. Lalu lanjutan hadis kata Nabi SAW, dan ada juga di antara umatku yang akan saking besarnya dosa yang dia lakukan, yang akan membesar di neraka sampai dia sendiri menjadi salah satu sudut neraka itu. Tapi saksi bahasan kita potongan pertamanya, orang yang suka melaknat teman-teman tidak boleh memberi syafaat. Sebagian ulama mengatakan syafaat di sini masuk dunia dan akhirat. Artinya kalau ada orang mau merekomendasikan orang lain, tidak layak dia bisa memberikan rekomendasi kalau dia sendiri suka melaknat, suka menghardik, suka mencaci maki, suka menyalahkan, ya, mendoakan yang buruk. Dan juga dia tidak akan menjadi saksi untuk umat-umat yang lain yang disampaikan risalah pada mereka pada hari kiamat. Karena nanti kita akan menjadi saksi hari kiamat. Nanti dalam sebuah hadis dikatakan Nuh alaihissalam didatangkan oleh Allah di mahsyar bersama dengan kaumnya. Lalu Allah tanya, hai Nuh, kau sudah sampaikan belum apa yang saya perintahkan? Kata Nuh, sudah ya Allah. Tanya kaumnya, apakah Nuh sudah dakwakan kalian? Enggak pernah Nuh datang kepada kami. Lalu kata Allah SWT kepada Nuh, siapa saksimu Nuh? Dia bilang Muhammad dan ke umatnya. Dipanggillah Nabi Muhammad SAW dengan kita semua memberikan syafaat. Ya, kita memberikan kesaksian, bahwasanya betul Nabi Nuh sudah menyampaikan dan kami terima dalam Al-Quran dari surah Nuh engkau turunkan ya Allah, jumlahnya sekian ayat, lalu ayat-ayatnya ditilawakan sehingga kaum Nuh tidak bisa membantah. Karena apa yang mereka lakukan Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran. Nah, orang yang suka melaknat tidak bisa ikut-ikutan memberikan kesaksian. Tentu ini sebuah kebanggaan pada hari kiamat, ya, karena kita bisa jelas, oh ini umat Muhammad, umat yang terbaik, karena kita umat terbaik. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang lain, tidak ada satupun umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian, gitu kan? Karena besarnya fadilah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW.